Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dira Sumardi dengan NPM 23101173. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang mana materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini diharapkan menjadi sarana penyerapan ilmu yang baru buat diri saya dan buat teman-teman semua yang nonton video ini. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan membahas mengenai latar belakang dari judul yang saya sampaikan sebelumnya, yang mana hukum memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, baik dalam berbangsa, bernegara, agar terciptanya ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Yang mana tujuan dari hukum itu sendiri teman-teman, yang seperti kita ketahui juga bahwasanya hukum memiliki 3 tujuan dari alasan pembentukannya. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kepastian, dan yang terakhir adalah kemanfaatan. Karena hukum tanpa ada 3 elemen dasar itu bukanlah hukum yang sebenar-benarnya. Jadi teman-teman, di sini untuk mewujudkan hal tersebut juga diperlukan suatu sistem. Karena pada dasarnya hukum itu merupakan sekadar norma yang mati tanpa adanya makhluk ataupun entitas yang hidup untuk menjalankan bagaimana hukum itu dapat berjalan pada semestinya. Maka itulah diperlukan sistem. Diperlukanlah sistem yang terstruktur agar antara kondimen-kondimen yang berada dalam hukum ini dapat saling memiliki fungsinya masing-masing. Jadi menjalankan fungsinya masing-masing antara aparat penegak hukum, isi dari aturan perundang-undangan tersebut, dan bagaimana kebudayaan masyarakat dalam mencikapi pemberlakuan hukum tersebut. Dan dalam konteks Indonesia, peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum yang utama yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara untuk melindungi hak warga negara. Yang mana oleh karena itu pemahaman mengenai sistem hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang penting, khususnya bagi mahasiswa hukum, agar dapat memahami proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum secara komprehensif. Maka sebelumnya kita akan melanjutkan di pembahasan materi berikutnya, yang mana pengertian dari sistem hukum itu sendiri adalah secara singkat, yaitu adalah kesatuan unsur hukum yang saling berkaitan, yang dimana mereka memiliki beberapa keterikatan antara satu sama lain, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sedang apa sih yang dimaksud dengan keterikatan atau yang berkaitan itu sudah disampaikan melalui teori yang disampaikan oleh Lawrence and Friedman, yang dia menganggap bahwa sistem hukum adalah mekanisme yang memungkinkan hukum dibuat dan dijalankan. Dan ada 3 dasar unsur hukum menurut Lawrence and Friedman. Yang pertama ada legal struktur, yang kedua ada legal substansi, yang ketiga ada legal culture. Legal struktur sendiri itu berisikan aparat lembaga penegak hukum, contohnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lapas. Mereka yang menegakkan proses penanganan hukum itu sendiri. Karena hukum tidak bisa berjalan tanpa ada bantuan orang lain gitu, tanpa ada bantuan penggerak dari suatu kondimen yang dapat menjalankan, menegakkan hukum itu sendiri. Terus yang kedua ada substansi hukum. Substansi hukum itu adalah aturan hukum yang berlaku, contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan hal-hal lain yang secara sah dikeluarkan oleh negara. Dan itulah yang harus ditegakkan oleh legal struktur, aparat penegak hukum, baik seperti undang-undang ataupun peraturan pemerintah, yang mereka tidak bisa berjalan dengan sendirinya, butuh bantuan dari legal struktur atau struktur hukum itu sendiri. Terus yang terakhir adalah budaya hukum. Budaya hukum itu adalah sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepatuhan ataupun kepercayaan kepada hukum. Karena bagaimanapun 3 kondimen dasar ini yang berisikan tentang legal struktur, legal substansi, legal culture, 3 hal tersebut tidak bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan keberlangsungan hukum yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi hal itu tidak akan bisa terjadi tanpa ada
mekanisme yang bagus. Seperti halnya substansi yang bagus tanpa ada struktur hukum yang bagus juga tidak akan bisa jalan. Struktur yang bagus tanpa ada substansi juga tidak bisa jalan. Begitupun dengan sebaiknya struktur hukum yang bagus, substansi hukum yang bagus, tapi ketika ada legal culture yang bagus juga tidak akan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Baik, selanjutnya ada pengertian perundang-undangan sendiri. Peraturan perundang-undangan itu sendiri ialah peraturan yang tertulis memuat norma hukum. Jadi peraturan tertulis perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat tentang norma hukum perundang-undangan. Jadi undang-undangan bakal ada timbul pertanyaan yang menyatakan bahwa jadi hukum tidak tertulis mana, hukum adat gimana? Ya, hukum adat itu memang diakui secara sah oleh negara, tetapi dalam konsep perundang-undangan, peraturan perundang-undangan itu adalah segala macam peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum. Terus yang kedua, dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Perundang-undangan ini juga dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan berkompeten untuk memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang seperti DPR, DPRD, dan pemerintah untuk membuat lembaga berwenang ini untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kapasitas mereka, terus bersifat mengikat secara umum atau erga omnes. Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang itu mengikat secara umum bagi seluruh bangsa Indonesia. Juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Fungsi peraturan perundang-undangan yang pertama adalah memberikan kepastian hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Yang ketiga, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Ya, pada dasarnya peraturan perundang-undangan menciptakan bagaimana kita di lingkungan masyarakat dapat memiliki hak yang sama di mata hukum. Memiliki hak yang sama di mata hukum. Jadi kita tidak ada pembeda antara dia ini memiliki ini, dia memiliki itu. Meski pada dasarnya bakalan timbul pertanyaan, Allah, ini kan tidak sesuai nih pada realitanya. Nah, itu juga terkait lagi antara law in action versus law in the books gitu, teman-teman. Terus kita juga tahu nih, dalam peraturan perundang-undangan ini memiliki hierarki yang diatur berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang diantara lainnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR atau yang biasa disebut dengan TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten kota. Nah, dari macam-macam hierarki itu juga pembentukannya harus didasari asas-asas dasar atau prinsipal dalam pembentukannya. Yang pertama itu adalah kejelasan tujuan. Bagaimanapun setiap perundang-undangan yang dibuat itu harus memiliki tujuan yang jelas, tidak bisa hanya semata-mata untuk memenuhi kekosongan hukum itu sendiri, tapi juga memiliki apa sih kegunaan dari pembuatan undang-undang ini. Terus yang kedua adalah kembagaan pembentuk yang tepat, seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya ini. Saya katakan bahwa perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga pembentuk yang tepat dan berwenang. Nggak mungkin dong pemerintahan daerah diserahkan kepada DPR RI atau misalnya peraturan undang-undang diserahkan kepada DPRD. Tentu kurang tepat gitu, teman-teman. Terus yang ketiga ada kesesuaian antara jenis dan materi muatannya. Sesuai seperti yang saya sampaikan tadi, antara jenis-jenisnya apa? Perda ya, perda tentu isinya tentang memuat tentang perda, jangan perda tapi memuatnya tentang regulasi nasional. Terus yang keempat adalah dapat dilaksanakan, karena bagaimanapun sebagus-bagusnya peraturan perundang-undangan yang diciptakan, apabila tidak bisa direalisasikan dengan benar, juga hanya seperti omong kosong, tidak ada pengimplementasian, tidak bisa dilakukan. Terus yang kelima ada kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan yang juga menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan perundang-undangan yang betul-betul memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang berada di lingkungan lingkungan kekuasaan tersebut. Terus hubungan sistem hukum dan peraturan perundangan. Nah, ini kita membahas sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Mereka kedua ini memiliki keterikatan yang sangat dekat. Contohnya seperti peraturan perundang-undangan merupakan substansi hukum, sedangkan sistem itu berisikan tentang substansi.
maka mereka itu tidak bisa dipisahkan, mereka harus melengkapi satu sama lain. Terus yang kedua ada sistem hukum menjamin aturan dapat diterapkan. Jadi sistem hukum inilah menjamin setiap aturan itu bisa diterapkan, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya lagi teman-teman. Ada substansi hukum. Substansi hukum itu tidak bisa diterapkan tanpa adanya legal structure dan legal culture. Terus ada penegakan hukum efektif jika ketiga unsur hukum berjalan dengan seimbang. Bakal timbul nih permasalahan-permasalahan apa saja sih dalam praktiknya dalam perundang-undangan ataupun konsep peraturan ini. Yang pertama adalah tumpang tindih peraturan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum yang belum konsisten, dan banyaknya peraturan namun lemah pengimplementasiannya. Nah, ini nih kesalahan dari aparatur yang memiliki kewenangan untuk menciptakan undang-undang ini sendiri atau membuat undang-undang ini sendiri. Ada tumpang tindih peraturan sehingga memerlukan beberapa metode-metode ataupun proses-proses dalam penyelesaiannya. Dan bagaimana solusinya teman? Yang pertama itu harus hadirnya harmonisasi dan penyederhanaan regulasi. Jadi regulasi itu tidak usah terlalu banyak, tetapi sedikit saja, tetapi betul-betul mengena semua kepada semua satu regulasi itu. Jadi tidak perlu terbanyak regulasi, tapi satu, tapi betul-betul kena gitu teman-teman. Terus yang kedua ada penguatan lembaga penegak hukum. Siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum itu dikasih penguatan lembaganya untuk memberikan akses, tapi juga akses yang dibatasi, tidak akses yang menyebabkan perbuatan sewenang-wenang. Terus ada peningkatan budaya hukum masyarakat, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang ini juga sangat penting untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan bagus untuk kita semua. Baik, kesimpulannya sistem hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan hukum Indonesia. Ya, mungkin pada dasarnya sistem hukum ini seperti jika kita bisa ilustrasikan ialah ibarat seperti anatomi manusia. Hukum itu adalah jiwa. Adalah jiwa seperti tubuh. Hukum itu seperti tubuh, sedangkan organ-organ hati, otot, darah, ginjal, jantung, itulah lembaga-lembaga ataupun sistematika hukum yang dapat menjalankan dari tubuh ini sendiri, atau yang bisa kita sebut kita ilustrasikan sebagai hukum. Nah, maka dari itu bagaimana sih tubuh ini bisa bergerak? Tentu membutuhkan sistem. Itulah sistem hukum yang mana mereka memiliki keterikatan satu sama lain. Mungkin sekian dari penjelasan saya teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang kurang benar ataupun kurang sesuai. Mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.